Perkenalkan, saya Rinur Aini dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai orbit. Nah, orbit terdapat teorema A1 di mana berbunyi himpunan A itu bukan merupakan himpunan kosong. Ru itu merupakan fungsi bijektif di mana Ru memetakan A ke A, dan Ru itu fungsi bijektif didefinisikan relasi F itu sebagai berikut. Relasi F itu dia punya anggota A dan B, di mana A dan B ini merupakan elemen dari F. Jika dan hanya jika ada N elemen Z atau bilangan bulat sedemikian hingga B itu merupakan atau sama dengan Ru pangkat NA untuk setiap A dan B elemen A. Nah, relasi F itu merupakan relasi ekivalen. Jadi ini akan kita buktikan. Caranya adalah dengan menunjukkan bahwa F itu merupakan relasi ekivalen, artinya F itu memenuhi 3 sifat. Yang pertama itu sifat reflektif atau refleksi, terus yang kedua sifat simetri, dan yang ketiga sifat transitif. Akan kita buktikan bahwa F itu bersifat refleksi, maka akan ditunjukkan A, A itu merupakan elemen dari F. Caranya dengan kita ambil secara sembarang A, di mana A ini merupakan elemen dari himpunan A. Maka dengan fungsi identitas kita peroleh A sama dengan identitas dikali A. Untuk setiap A, elemen A, atau A sama dengan Ru pangkat 0A. Untuk setiap A, elemen A. Dan 0 elemen Z atau elemen bilangan bulat. Nah, jadi di sini kita peroleh terdapat 0 yang merupakan elemen Z sedemikian hingga A itu sama dengan Ru pangkat 0A untuk setiap A elemen A. Nah, ini berarti terbukti bahwa A, A itu merupakan elemen dari relasi F. Nah, kemudian kita akan menunjukkan sifat yang kedua, yaitu sifat simetri. Nah, untuk sifat simetri kita akan buktikan bahwa A, A itu merupakan elemen dari relasi F, maka B, A itu juga merupakan elemen dari F. Untuk setiap A, B elemen dari Z atau himpunan bilangan bulat. Nah, di sini kita ambil secara sembarang untuk A, B adalah elemen dari A. Nah, dengan A, B elemen F dari definisi di atas bahwa terdapat N elemen Z sedemikian hingga B sama dengan Ru pangkat NA, maka A sama dengan Ru pangkat negatif NB dengan negatif N itu merupakan elemen dari Z. Nah, ini berarti bahwa ada N yang merupakan elemen Z sedemikian hingga A sama dengan Ru pangkat negatif N. Nah, Ru pangkat negatif NB itu artinya terdapat B, A yang merupakan elemen dari F. Nah, ini terbukti bahwa sifat simetri itu dipenuhi. Kemudian sifat yang ketiga yaitu sifat transitif. Nah, sifat ini kita akan membuktikan jika A, B elemen F dan B, C juga merupakan elemen F, maka A, C itu merupakan elemen dari relasi F untuk setiap A, B, dan C itu elemen dari A. Nah, indikasinya adalah kita ambil secara sembarang A, B, C yang merupakan elemen dari A. Nah, dengan terbukti bahwa tadi ya A, B itu merupakan elemen dari relasi F dan B, C juga merupakan elemen dari F, artinya A, B itu elemen dari relasi F, artinya itu terdapat N elemen Z sedemikian hingga B pangkat Ru pangkat N sehingga B sama dengan Ru pangkat NA. Ru pangkat NA. Nah, kemudian di sini hal yang sama kita lakukan dengan B, C. Nah, artinya terdapat M yang merupakan elemen dari Z sedemikian sehingga C itu sama dengan Ru pangkat MB. Nah, dari
pembuktian sebelumnya bahwa kita peroleh C itu sama dengan ru pangkat MB. Nah, karena C sama dengan ru pangkat MB, maka ru pangkat M pangkat dikali ru pangkat NA itu sama dengan ru pangkat M dikurang ditambah NA. Nah, dimana M tambah N itu merupakan elemen dari Z. Nah, artinya A, C itu elemen dari relasi F. Nah, ini terbukti. Dengan terbuktinya ketiga sifat itu dari sifat transitif, terus sifat refleksif, dan juga sifat simetris, maka terbuktilah bahwa relasi F tersebut merupakan relasi yang ekivalen. Berdasarkan definisi tadi bahwa atau teorema tadi, kita peroleh bahwa SA itu adalah dengan kata lain merupakan himpunan yang beranggotakan X elemen A, di mana X, A merupakan elemen dari relasi F. Nah, ini artinya sama dengan atau ekivalen dengan himpunan yang beranggotakan X elemen A, di mana terdapat N elemen Z sedemikian hingga A sama dengan ru pangkat NX. Nah, begitu juga dengan SB, SC, dan SD, dan seterusnya. Sehingga dari sini kita peroleh bahwa himpunan A itu sama dengan himpunan SA digabung SB, gabung SC, digabung SD, digabung himpunan seterusnya. Dan himpunan SA itu irisan SB, irisan SC, irisan SD, dan irisan seterusnya, di mana diperoleh himpunan A itu bukan merupakan himpunan kosong. Dari sini kemudian kita dapatkan definisi A1, yaitu ru merupakan permutasi dari himpunan A. Kelas ekivalen dalam A itu dinamakan orbit. Contohnya SA, SB, SC, dan SD. Nah, di sini terdapat contoh 1, di mana diberikan himpunan A yang beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, dan ru-nya itu adalah 1, 3, 2, 8, 3, 6, 4, 7, 5, 4, 6, 1, 7, 5, 8, 2. Nah, di sini kita mau lihat orbit dari himpunan A tersebut gitu. Nah, kita peroleh dulu, kita dapatkan S1-nya. S1-nya di sini adalah sesuai dengan definisi A1, maka kita peroleh S1 sama dengan himpunan yang beranggotakan X elemen A, di mana 1, X itu merupakan elemen dari relasi F. Nah, sama dengan himpunan yang beranggotakan X elemen A, di mana terdapat N elemen Z, sedemikian hingga X sama dengan ru pangkat N1. Nah, dari sini kan ru pangkat 1 itu sama dengan 3. Nah, kita peroleh dari ru di sini. Terus ru pangkat 1, 3 itu diperoleh 3. Ru pangkat 2, 1. Nah, kita peroleh di sini adalah 6. Nah, artinya diorbitkan 2 kali ya. Kemudian di sini ru pangkat 3, 1 itu kita dapatkan 1. Maka diperoleh S1-nya adalah yang beranggotakan 1, 3, dan 6. Sama halnya dengan S2, sesuai dengan definisi A1 tadi, maka kita peroleh ru 1, 2-nya itu adalah ru 1, 2 itu adalah 8, kemudian ru pangkat 2, 2 itu adalah 2. Maka dari sini kita peroleh S2-nya, yaitu yang beranggotakan 2 dan 8. Kemudian kita cari S4. S4-nya diperoleh ru 1, 4. Ru 1, 4 itu adalah 7, kemudian ru pangkat 2, 4 itu adalah 5. Ru pangkat 2, 4 itu adalah 5. Kemudian ru pangkat 3, 4. Ru pangkat 3, 4 itu adalah 4. Nah, sehingga di sini diperoleh S4 sama dengan yang beranggotakan 4, 7, dan 5. Nah, dari sini kemudian kita cari himpunan gabungannya dari S1, S2, dan S4. Maka itu adalah merupakan himpunan A. Nah, dari sini kita peroleh juga bahwa S1, irisan S2, irisan S4 bukan merupakan himpunan yang kosong. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Lola Resa Tarigan. Saya akan melanjutkan materi mengenai cycles. Nah, di sini dapat kita lihat dari definisi B1, row merupakan permutasi dari himpunan A. Dikatakan cycle jika row mempunyai paling banyak satu orbit yang mengandung lebih dari satu elemen. Selanjutnya, panjang cycle didefinisikan sebagai banyaknya unsur atau elemen dari orbit tersebut. Nah, di sini ada contoh row yang beranggotakan 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 1, dan 5 ke 5. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa row 1 itu sama dengan 2 karena 1 ke 2. Kemudian row kuadrat 1 itu sama dengan 3 karena 1 ke 2, 2 ke 3. Kemudian row 31 itu sama dengan 4 karena 1 ke 2, 2 ke 3, dan 3 ke 4. Kemudian row 1 itu sama dengan 1. Maka S1 sama dengan 1, 2, 3, dan 4. Nah, di sini dapat kita lihat row 15 itu sama dengan 5 karena dia memetakan ke dirinya sendiri. Maka S5 itu sama dengan 5. Nah, selanjutnya dapat kita lihat bahwa row mempunyai satu orbit yang mengandung lebih dari satu unsur. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa orbitnya merupakan S1 yang beranggotakan 1, 2, 3, dan 4. Dan row dapat ditulis sebagai row sama dengan 1, 2, 3, dan 4. Kemudian panjang cycle sama dengan 4 karena unsur dari row tersebut terdapat 4 elemen. Nah, selanjutnya contoh yang keempat, di mana row beranggotakan 1, 3, 2, 2, 3, 6, 4 ke 7, 5 ke 4, 6 ke 1, dan 7 ke 5. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa row 1, 1 itu sama dengan 3, kemudian row 2, 1 sama dengan 6, karena 1 ke 3, kemudian 3 ke 6, maka row 21-nya sama dengan 6. Kemudian row 31-nya sama dengan 1 karena 6 memetakan ke 1. Maka di sini terdapat orbit S1 sama dengan 1, 3, dan 6. Kemudian di sini row 1, 2 sama dengan 2 karena dia memasangkan ke dirinya sendiri. Maka S2 sama dengan 2. Kemudian row 1, 4 sama dengan 7 karena 4 memasangkan ke 7. Kemudian row 2, 4 sama dengan 5 karena 7 ke 5. Kemudian row 3, 4 sama dengan 4 karena 5 ke 4. Maka S4-nya sama dengan 4, 7, dan 5. Nah, dapat dilihat row memiliki dua orbit yang mengandung lebih dari satu unsur, yaitu S1 dan S4, sehingga row bukan cycle. Kenapa contoh yang keempat ini bukan cycle? Karena cycle tadi hanya mengandung satu orbit. Nah, di sini terdapat dua orbit yang mengandung lebih dari satu unsur. Nah, maka dari contoh keempat ini bukan merupakan cycle. Nah, selanjutnya contoh kelima. Di sini terlihat anggota mu 1 ke 3, 2 ke 8, 3 ke 6, 4 ke 7, 5 ke 4, 6 ke 1, 7 ke 5, dan 8 ke 2. Dapat diperiksa bahwa mu bukan merupakan cycle karena mu memiliki 3 orbit. Nah, dari contoh ini nanti terdapat 3 orbit yang mengandung lebih dari satu unsur, yaitu orbit S1, S2, dan S4. Hal itu dapat dilihat pada penguraian berikut. Nah, di sini kita lihat mu11 sama dengan 3, mu21 sama dengan 6 karena 3 ke 6. Kemudian mu31 sama dengan 1 dan diperoleh S1 sama dengan 136. Kemudian mu12 sama dengan 8. Kemudian mu22 sama dengan 2 karena 8 ke 2, maka S2-nya sama dengan 2,8. Dan mu14 sama dengan 7. Selanjutnya mu24 sama dengan 5, mu34 sama dengan 4, maka S4-nya 475. Jadi mu-nya sama dengan 1 ke 3, 2 ke 8, 3 ke 6, 4 ke 7, 5 ke 4, 6 ke 1, 7 ke 5, dan 8 ke 2. Kemudian diperoleh 3 orbit.
Yang pertama S1 sama dengan 136, kemudian S2 sama dengan 28, dan S4 sama dengan 475. Nah, jadi contoh kelima ini juga bukan merupakan cycle. Nah, selanjutnya ini cycle-cycle 136, 28, 475 yang saling asing. Dapat kita sajikan sebagai berikut. Nah, di sini 136 sama dengan 1 ke 3, 2 ke 2, 3 ke 6, 4 ke 4, 5 ke 5, 6 ke 1, 7 ke 7, dan 8 ke 8. Di sini dapat kita lihat bahwa cycle yang saling asing itu ada 1, 3, dan 6 yang tidak memasangkan ke dirinya sendiri. Kemudian 28, 1 ke 1, 2 ke 8, 3 ke 3, 4 ke 4, 5 ke 5, 6 ke 6, 7 ke 7, dan 8 ke 2. Di sini cycle yang saling asing adalah 2 dan 8. Kemudian 475, 1 ke 1, 2 ke 2, 3 ke 3, 4 ke 7, 5 ke 4, 6 ke 6, 7 ke 5, dan 8 ke 8. Jadi cycle yang saling asing adalah 4, 7, dan 5. Dapat diperiksa bahwa penggandaan dari 136, 28, 475 akan menghasilkan mu. Jadi di sini kita gabungkan semua mu yang tidak memasangkan ke dirinya sendiri. Nah, jadi hasilnya 1 ke 3, 2 ke 8, 3 ke 6, 4 ke 7, 5 ke 4, 6 ke 1, 7 ke 5, dan 8 ke 2. Nah, sekian dari saya ucapkan terima kasih. Baik, saya Sonia Arganovita Mangunsong dari kelas PSPMD 2018. Dari kelompok 4 saya akan melanjutkan materi yang dijelaskan oleh rekan saya, yaitu tentang cycles teorema B1. Nah, setiap permutasi row dari himpunan yang berhingga adalah produk dari cycles yang saling asing. Bukti dari teorema B1 dapat kita lihat. Nah, misal B1, B2, dan seterusnya sampai dia BR adalah orbit-orbit dari row, dan mu1 adalah cycles yang didefinisikan sebagai berikut. Nah, mu1 X sama dengan row X untuk setiap X elemen B, dan X untuk hal lain. Nah, karena orbit-orbit B1, B2, dan seterusnya sampai BR saling asing, maka cycles mu1, mu2, dan seterusnya sampai mu-R juga saling asing, sehingga penggandaan mu1, mu2, dan seterusnya sampai mu-R adalah row, sama dengan row. Nah, di sini juga ada definisi B2. Transition adalah cycles dengan panjang 2. Akibatnya, sembarang permutasi yang finite yang mengandung sekurang-kurangnya 2 elemen adalah suatu hasil produk ganda transposition. Nah, kita lihat lagi di sini. Nah, tadi kan ini transition adalah cycles dengan panjang 2. Akibatnya, sembarang permutasi yang finite yang mengandung sekurang-kurangnya 2 elemen adalah suatu hasil produk ganda transposition. Nah, di sini ada lemanya, yaitu sigma elemen Sn mu adalah transposisi elemen Sn. Nah, jumlah orbit dari sigma dan jumlah orbit mu sigma berbeda satu orbit. Nah, ada contohnya, misalkan sigma 1,2,6, 2,8, 4,7,5, S8, mu 2,3. Kejadian 1 dapat dilihat bahwa dua elemen 2,8. Nah, di sini kan tadi mu ada 2 dan 3. Nah, sehingga kita dapat mengambil 2 pada sigma itu terdapat 2 itu pada 2,8, sehingga 2 elemen 2,8, dan 3 itu kita lihat 3 ada di 136, sehingga 3 elemen 136, sehingga mu sigma sama dengan 2,3, 1,36, 2,8, 4,7,5. Ya, itu dapat hasilnya. Cycles itu nah, jadi dapat kita simpulkan dari tadi, yaitu 1,2,8,3,6, 4,7,5 terdiri dari 2 orbit. Sedangkan sigma sama dengan 1,3,6, 2,8, dan 4,7,5 terdiri dari 3 orbit. Nah, sini adalah selanjutnya ada kejadian 2 ya. Misalkan mu sama dengan 3,6.
Nah, kejadian 2 ini dapat dilihat bahwa 3,6 itu adalah elemen dari 1,3,6. Mu sigma sama dengan 3,6, 1,3,6, 2,8, 4,7,5. Dan sehingga didapat orbitnya itu 1,6, 2,8, 3, 4,7,5. Nah, dapat dilihat bahwa orbit dari sigma dan mu, sigma berbeda 1. Kita bisa lihat bahwa mereka itu berbeda 1, karena yang pertama tadi ada 3 dan ada 4. Yang pertama 2 dan yang kedua. Dan selanjutnya kejadian satu orbit dari mu sigma berkurang 1, sedangkan pada kejadian 2 orbit dari mu sigma itu bertambah 1. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Ulfa Simamora dari kelas PSPMD 2018. Di sini saya salah satu anggota dari kelompok 4 mata kuliah struktur aljabar. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman-teman saya terkait dengan alternating group. Nah, untuk alternating group sendiri, yang pertama di sini ada definisi C1. Definisi C1 ini berbunyi, suatu permutasi finit adalah genap atau ganjil, tergantung apakah permutasi tersebut dapat disajikan dalam jumlah penggandaan transposisi genap atau ganjil. Nah, untuk lebih memperjelas definisi dari C1 ini, maka diberikan contoh. Contoh yang pertama itu adalah diberikan sebuah himpunan gitu ya. Dan yang pertama yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian 6, 5, 2, 4, 3, 1. Untuk himpunan ini itu sama dengan hasilnya adalah 1,6, 2,5, dan 2,3. Nah, untuk himpunan ini itu merupakan permutasi ganjil. Kenapa? Karena ini dapat disajikan dalam jumlah penggandaan transposisi sebanyak ganjil. Dalam hal ini, untuk contoh pertama ini yaitu sebanyak 3, yaitu 1,6, 2,5, dan 2,3. Kemudian ada contoh yang kedua, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian 3, 8, 6, 4, 7, 1, 5, dan 2. Itu sama dengan 1,3,6, 2,8, dan 5,7. Nah, ini merupakan permutasi genap. Kenapa? Karena dapat disajikan sebagai penggandaan transposisi sebanyak genap. Dalam hal ini itu sebanyak 4. Yaitu 1,3, 1,6, 2,8, dan 5,7. Kemudian dalam materi alternating group ini itu terdapat teorema C1, di mana teorema C1 ini berbunyi AN sama dengan rho elemen Sn, di mana rho sama dengan permutasi genap. Operasi rho star gamma itu adalah operasi penggandaan permutasi. Nah, AN itu merupakan grup. Nah, untuk membuktikan teorema C1 ini, maka kita harus membuktikan 4 sifat. Yang pertama sifat tertutup, sifat asosiatif, kemudian unsur identitas, dan unsur inverse. Yang pertama itu ada sifat tertutup. Bagaimana membuktikannya? Yang pertama kita harus mengambil sembarang rho dan gamma itu adalah elemen AN. Maka rho star gamma itu sama dengan permutasi genap star permutasi genap. Hasilnya adalah permutasi genap. Permutasi genap ini adalah elemen dari AN. Maka sifat tertutup terpenuhi. Yang kedua, sifat asosiatif. Sifat asosiatif ini dipenuhi karena penggandaan permutasi genap merupakan komposisi dari fungsi. Kemudian yang ketiga itu ada unsur identitas. I sama dengan A1, A2, A1,A2 elemen AN. Nah, untuk membuktikannya, ambil sembarang rho elemen AN. Maka rho star I sama dengan I star rho.
itu sama dengan row, maka unsur identitas terpenuhi. Yang keempat itu ada unsur inverse. Untuk membuktikannya, ambil sembarang row elemen AN dengan menggunakan definisi penggandaan yang menghasilkan identitas yaitu A n kurang 1, AN, kemudian A n kurang 1, AN itu sama dengan I. Maka unsur inverse terpenuhi. Sehingga karena sifat tertutup terpenuhi, sifat asosiatif juga terpenuhi, kemudian unsur identitas juga terpenuhi, unsur inverse juga terpenuhi, maka dapat disimpulkan bahwa terbukti AN itu merupakan grup, maka teorema C1 terbukti. Nah, untuk materi terkait alternating group sampai di situ saja. Semoga dapat bermanfaat dan dapat dimengerti. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.